hakikatnya adalah suatu proses perubahan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun faktor Nah, eksternal. untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor penghambat proses belajar siswa pada masa COVID-19. Nah, jadi itu ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internalnya itu sendiri seperti minat belajar siswa, kesiapan siswa, dan kesehatan siswa pada saat pembelajaran. Jadi, apabila minat siswa, kesiapan siswa, dan kondisi siswa saat belajar itu kurang baik, maka itu akan berpengaruh juga terhadap proses pembelajarannya, gitu. Kedua, itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang mencangkup suasana rumah, fasilitas belajar, hubungan kedua orang tua, hubungan guru dan siswa. Contohnya, untuk menjadikan belajar anak dengan baik yang diciptakan di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Jadi, siswa akan tenang dalam belajar dengan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi kesulitan belajar pada anak di masa pandemi. Ada 10 cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi ini untuk anak yang bisa dibilang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama kita harus tetap fokus saat belajar online. Dan yang kedua, kita aktif saat belajar. Maksud dalam aktif ini, anak itu harus dibiasakan untuk bertanya agar lebih fokus dalam pembelajaran itu dan dia lebih menangkap pembelajaran itu. 3. Menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Nah, kenapa anak harus menyusun jadwal belajar sebaik mungkin? Agar si anak tahu apa yang harus dia pelajari dan fokus dalam pembelajaran itu dan tidak acak-acakan gitu jadwalnya. Yang keempat, jangan memainkan handphone saat belajar. Nah, ini penting banget buat anak. Anak dilarang memegang 2 handphone karena di saat mereka dikasih 2 handphone atau sedang ada tanya jawab, mereka yang satu untuk ngezoom, yang satu untuk mencari jawaban. Nah, untuk orang tua sebaiknya anak itu tidak boleh memegang lebih dari 1 handphone karena itu berpengaruh banget buat anak, karena anak jadi lebih malas untuk cari tahu dari yang kita ajarkan. Jadi dia lebih pengen cari pembelajaran itu di handphone, lebih cepat, dan alternatifnya itu ya gitu, daripada dia pusing mending saya cari di handphone di Google gitu. Yang kelima, belajar dari video. Kenapa kita harus belajar dari video? Karena kadang ada anak yang udah kita terangin tapi belum ngerti, jadi kita harus ulang-ulang lagi, suruh anak itu mengulang video pembelajaran itu dari video. Keenam, buat catatan praktis. Oke, jadi ketika guru sedang menerangkan, sebisa mungkin orang tua mengingatkan kepada anak untuk merangkum apa yang guru bicarakan, agar ketika ada pertanyaan atau ada soal, anak sudah ada catatan, jadi dia nggak perlu capek lagi untuk cari-cari buku karena sudah ada rangkuman yang guru kasih. Yang ketujuh, kita harus memastikan tempat belajar kita kondusif. Kenapa? Karena ketika kita belajar di tempat rame, anak itu kayak males belajar lagi, gak mau ngelanjutin lagi, karena ya udah rame, jadi kayak keganggu. Jadi kita tuh benar-benar harus belajar di tempat yang aman, yang benar-benar menurut anak itu nyaman. Gimana caranya? Yang ke-8, rajin mengerjakan latihan soal. Nah, ini penting banget. Ini kadang anak kalau
kasih soal itu pasti dia langsung down atau dia tidak tahu. Jadi setelah melakukan pembelajaran online, anak harus berlatih dengan mengerjakan beberapa soal latihan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Ini akan membuat anak terhindar dari kesulitan dalam menyerap materi saat belajar. Ini penting. Yang kesembilan, ada sediakan perangkat yang dibutuhkan. Ada beberapa perangkat yang dibutuhkan seperti komputer, laptop, smartphone, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindar sulit belajar daring, Anda harus memiliki setidaknya satu perangkat untuk bisa mengakses media pembelajaran yang sudah disediakan oleh guru Anda. Oke. Yang terakhir nih, luangkan waktu istirahat. Ketika kita belajar, kita perlu istirahat. Jadi, walaupun kita belajar, kita butuh istirahat. Kita harus istirahat sejenak beberapa menit. Ketika kita udah satu pelajaran materi pembelajaran pertama, kita setidaknya istirahat, minum dulu. Itu penting karena untuk merefleksi tubuh kita, otak kita, dia supaya bisa bekerja lagi dengan baik. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih untuk Lina sudah menjelaskan banyak sekali cara mengatasi kesulitan belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Saya menambahkan sedikit saja pada bagian ini bahwa sebenarnya bagi kita mahasiswa itu hanya perlu beradaptasi tentang bagaimana perkuliahan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana mengerjakan tugas dan proses pengumpulan tugas di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya hanya perlu beradaptasi saja. Namun, bagi siswa-siswi sekolah dasar ini tidak hanya perlu adaptasi, tapi faktor pendukungnya yaitu yang utama adalah pendampingan dari orang tua masing-masing siswa guna menunjang keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR, belajar dari rumah. Lalu faktor selanjutnya yaitu media pembelajaran yang diberikan oleh guru ini harus betul-betul kreatif, harus betul-betul sempurna agar orang tua juga dapat memahaminya dari rumah dan langsung membantu anaknya untuk melakukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Mungkin segitu saja yang saya tambahkan pada bagian ini. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 mata kuliah bimbingan konseling program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang mengucapkan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam video kami ini. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas, tidak pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.